Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Scale Up UMKM. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai sablon DTF ya. Karena adanya pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar mengenai sablon DTF ini atau Digital Transfer Film. Padahal saya sendiri belum menjalankan atau belum mempunyai alat untuk sablon DTF ini ya teman-teman. Usaha utama saya masih bergerak di bidang sablon manual, kemudian didukung dengan sablon DST atau Digital Screen Transfer. Dan kali ini saya akan sedikit bahas mengenai sablon DTF berdasarkan pengamatan saya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja. Sablon DTF ini memang lagi ramai ya akhir-akhir ini, yang mana ini menjadi sebuah teknik produksi yang mana simple ya, simple, praktis, namun juga menurut saya ada kelemahan-kelemahannya teman. Nah, saya sendiri belum investasi peralatan di bidang ini. Kenapa, nanti kita akan bahas. Nah, pertama kita akan jelaskan mengapa saya masih fokus di bidang sablon manual ini teman. Karena ini teman, untuk marketnya sablon manual ini masih luas, marketnya sangat bagus. Kemudian juga cocok untuk sablon massal ya, harganya juga relatif lebih rendah. Kemudian peralatannya juga mudah teman, minim resiko dan sebagainya. Jadi sablon manual ini memang berdasarkan pengalaman saya masih sangat-sangat menguntungkan teman. Kemudian saya kolaborasi dengan teknik sablon DST yang sering kita bahas di video di channel ini juga. Nah, ini juga menguntungkan sekali untuk produksi desain-desain tertentu yang mana untuk diproses sablon manual mungkin terlalu ribet. Ada alternatif sablon DST yang membantu dan juga sangat menguntungkan. Tapi ya kelemahannya itu teman, kalau sablon manual kelemahannya memang ribet prosesnya. Nah, ini proses awalnya memang ribet. Tidak panjang lebar mengenai sablon manual ini, kita akan lebih ke sablon kita akan lebih bahas kepada sablon DTF-nya teman. Nah, sablon DTF ini teman, kenapa saya belum mulai atau belum beli alatnya? Karena pertama teman, yang saya kalau mau investasi peralatan usaha, apalagi dengan nilai-nilai yang signifikan, itu biasanya pertimbangannya panjang teman. Harus ada beberapa yang dipertimbangkan dan difikirkan. Nah, pertama yang perlu dipertimbangkan adalah investasi atau biaya modalnya teman. Investasi peralatan usahanya atau modal usahanya berapa. Untuk sablon DTF ini setahu saya untuk modif-modif lokal mungkin sekitar 10-an juta teman. Untuk modif-modif yang lebih baik lagi lokal sekitar 30-an juta modalnya. Kemudian untuk produk impor mesin DTF setahu saya ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta. Nah, ini modal yang cukup menurut saya teman-teman cukup perlu dipikirkan untuk mengeluarkan uang segitu ya, apalagi dengan usaha kami yang menerapkan menghindari pinjaman bank. Jadi karena modal kita yang kita gunakan adalah tanpa pinjaman bank, jadi kita harus sangat selektif sekali untuk mengeluarkan biaya investasi peralatan. Nah, itu pertimbangannya adalah biaya, pertama biaya alatnya, harga alat-alatnya yang menurut kami masih perlu dipertimbangkan. Kedua adalah teman-teman, dari segi marketnya, pasarnya, apakah marketnya sudah bagus, permintaan tinggi dan sebagainya. Ini juga menjadi pertimbangan kami. Karena apa teman-teman, kalau di kota besar mungkin oke ya teman-teman, karena saya sendiri usahanya masih di kota kecil ya, di Klaten, dan market DTF ini teman, menurut saya sampai saat ini masih kecil, marketnya masih kecil. Jadi untuk kami invest peralatan itu untuk sekarang saya kira belum begitu perlu ya, karena kebutuhan market di usaha kami masih bisa dipenuhi dengan sablon manual dan sablon DST. Yang mana teman-teman bisa lihat video-video kami sebelumnya ya, kita beberapa kali sudah upload video proses produksi baik sablon manual maupun proses sablon DST. Kemudian ya teman, dari market kan ini teman, karena sablon DTF ini masih tergolong baru rame beberapa bulan ini ya teman, masih tergolong baru. Jadi marketnya belum banyak yang tahu. Kemudian juga banyak masyarakat yang belum begitu mengenal sablon DTF ini. Kemudian yang ketiga teman,
dari biaya produksinya, biaya produksi sablon jenis ini, sablon DTF ini ya teman. Ini juga harus kita pertimbangkan, apakah biaya produksinya tinggi sehingga akan mempengaruhi nilai produk kita, harga produk kita. Nah ini juga menjadi pertimbangan. Untuk di lokal saya sendiri ya teman-teman, di Klaten ini kan tergolong harga kaos sablon itu kan setahu saya mungkin tergolong murah ya teman. Jadi saya kemarin pertimbangannya itu juga, misalkan saya invest peralatan DTF, dengan saya pelajari untuk produksi DTF ini masih tergolong tinggi menurut saya teman, biaya produksi sablon DTF ini. Hasilnya nanti sablonnya jadi agak mahal. Berbeda dengan sablon manual yang harganya tergolong murah sekali teman. Nah ini harga DTF ini yang saya beberapa kali survei untuk ukuran A4 saja, sablonnya saja bisa 30-an ribu teman. Untuk ukuran kemarin saya survei juga untuk ukuran A3 itu sablonnya saja bisa di atas 50.000, di atas 60.000 teman. Sablonnya saja belum kaosnya. Nah, otomatis nanti jika digabung dengan kaosnya otomatis kan mungkin harga sablon DST-nya sama kaosnya bisa jadi di angka 90.000, di angka 100.000. Sedangkan dengan sablon manual masih kaos dan sablon itu masih di angka sekitar 50.000 seperti itu. Jadi selisih harganya signifikan untuk market, terutama market di sekitar saya teman, di kota-kota Klaten dan sekitarnya. Kemudian pertimbangan lain adalah untuk kapasitas produksinya teman. Kalau sablon manual, oke lah kapasitas produksinya asalkan peralatan kita memadai. Sehari mau proses sablon 100, 200, 300, bahkan 1000 oke saja teman, kita proses dengan cepat gitu. Tapi untuk produksi massal ya teman, untuk produksi jumlah banyak. Tapi untuk sablon DTF ini kita belum begitu bisa mempelajari apakah sehari ini mampu produksi berapa, karena yang saya tahu yang namanya proses print itu kan agak lama ya teman, proses printnya itu, apalagi kalau masih melalui proses lain-lain. Masih DTF itu kan masih melalui proses printnya, kemudian melalui proses adhesifnya itu, perataan bubuknya itu masih juga melalui oven teman, pemanasan. Nah itu di dalam sebuah produksi itu kan membutuhkan waktu, padahal waktu itu nanti akan mempengaruhi dari biaya produksi itu sendiri teman, biaya produksi, dan akan mempengaruhi juga terhadap harga produk itu sendiri, harga produk setelah jadi. Kalau sablon manual tergolong cepat teman-teman, proses gesut, keringkan dan sebagainya. Seperti teman-teman lihat di video-video kami sebelumnya, termasuk proses cepat. Nah, DTF ini karena prosesnya digital melalui mesin ya mungkin untuk kapasitas produksinya kita belum begitu paham, tapi prosesnya kita paham melalui beberapa tahap yang memang agak panjang ya teman, proses tahap-tahapannya. Itu juga menjadi pertimbangan teman, karena kita dalam usaha itu proses produksi itu harus kita pahami sebelum kita membeli sebuah peralatan yang nilainya signifikan ya, nilainya cukup signifikan. Kemudian hal yang lain teman yang perlu pertimbangan adalah kualitas dari produk yang dihasilkan. Kalau sablon manual teman sudah teruji bahkan puluhan tahun ya teman, sablon manual itu sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun yang lalu ya sudah ada. Kemudian prosesnya ya hampir-hampir sama, tinggal kan pengembangannya kan nggak beda jauh. Pengembangannya ada disas, semi disas, plasas dan sebagainya. Tinggal kan tinta-tintanya disesuaikan, apakah menggunakan tinta yang murah, tinta yang bagus, tinta yang soft, lembut dan sebagainya. Nah itu kalau manual memang sudah tidak diragukan, asalkan kita tahu tekniknya, menggunakan bahan yang baik, otomatis hasilnya akan baik. Tapi untuk sablon DTF ini teman, setahu saya karena baru rame beberapa bulan ini, jadi untuk kualitas jangka panjangnya seperti setahu saya belum begitu belum begitu banyak bukti. Kalau sablon manual kan udah puluhan tahun yang lalu, setahu saya sablon itu bisa kuat bertahun-tahun ya teman. Sablon masih bagus dalam jangka waktu bertahun-tahun. Tapi
sablon DTF ini karena baru rame, baru orang mulai memproses sablon DTF ini baru berapa bulan ya, setahu saya baru beberapa bulan ini ya. Otomatis kualitas jangka panjangnya belum teruji belum banyak bukti untuk kualitas jangka panjangnya, apakah sablon DTF ini awet 1 tahun ataukah 2 tahun ataukah jangan-jangan 1 bulan 2 bulan dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan yang sangat dipertimbangkan dalam sebuah produksi, teman-teman. Apalagi sablon DTF ini kan masih baru, yang saya pelajari masih bermunculan baik bahan-bahan sablon itu sendiri, bahan-bahan DTF itu sendiri masih mulai bermunculan ya, merek-merek baru bermunculan, adhesifnya juga mulai bermunculan. Ini kan untuk keluaran awal ini kan yang namanya sebuah produksi biasanya kan masih dikembangkan lagi, masih disempurnakan lagi. Bisa jadi merek A kualitasnya tidak terlalu baik, kemudian muncullah merek B yang mungkin melengkapi atau memperbaiki kualitasnya dengan lebih baik lagi, kemudian muncul lagi. Nah, ini masih teman-teman, bermunculan. Bahkan alat-alatnya juga, teman, peralatan DTF yang saya tahu juga dulu awalnya cuman modifikasi printer Epson biasa, kemudian bermunculan modifikasi yang semakin baik, kemudian muncul yang impor dan sebagainya. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan ya, teman, dari segi kualitas produk itu sendiri. Seperti dulu, teman, kasusnya printer DTG dulu ya, yang saya pelajari dulu. Pertama kali booming DTG, rame ya, teman, pada beli. Padahal printernya sendiri munculnya masih baru. Ternyata semakin berjalan setahun 2 tahun, ternyata DTG dalam tanda kutip makin bagus lagi, teman, makin dikembangkan makin bagus lagi. Nah, ini orang yang mencoba di awal-awal ini, yang dulu masih masa uji coba, akhirnya banyak yang menyerah, banyak yang mesinnya sering trouble, kendala tinta luntur dan sebagainya dulu di awal-awal. Tapi saya lihat DTG memang semakin dikembangkan dan semakin bagus. Otomatis juga investasi peralatannya yang DTG kemarin juga semakin mahal juga, tapi yang saya tahu juga kualitasnya juga semakin bagus. Nah, pertimbangan saya, apakah DTF ini juga akan demikian, teman? Munculnya awal-awal ini memang bagus, tapi nanti mungkin tunggu 1 tahun 2 tahun mungkin akan dikembangkan lagi semakin sempurna proses DTF ini, sablon DTF ini. Mungkin disempurnakan dari segi tintanya, mungkin peralatannya lebih praktis, mungkin adhesifnya sudah semakin baik, semakin kuat daya rekatnya dan sebagainya. Nah, ini adalah menjadi pertimbangan kenapa saya sendiri sebagai pelaku usaha sablon tidak buru-buru berinvestasi di sablon DTF ini, teman. Tapi saya mengamati baik kadang melalui Facebook, melalui YouTube, melalui status WhatsApp dan sebagainya. Saya mengamati apakah marketnya memang tinggi. Nah, itu memang kalau nanti misalkan ini berpotensi baik, ya saya juga pengen sekali berinvestasi di bidang DTF ini. Kalau memang sudah teruji, saya akan amati dulu mungkin 1 tahun 2 tahun ini, teman. Kita lihat sambil menunggu marketnya semakin kenal, teman. Jadi masyarakat semakin kenal terhadap produk ini, produk DTF. Saat masyarakat sudah banyak yang kenal, kita investasi peralatan dan sudah teruji kualitasnya, juga semakin mudah kita nanti membuka market, menawarkan. Dan yang terpenting adalah minim resiko, teman. Berbeda kalau kita start di awal ya, marketnya belum teruji, marketnya juga belum banyak, tapi kita udah investasi. Nah, ini resikonya kan lebih tinggi daripada kita sudah benar-benar siap secara market dan peralatan memang sudah teruji. Nah, ini teman, karena sampai saat ini saya masih fokus, dan sablon manual pun alhamdulillah permintaan juga masih baik, saya yakin sablon manual juga akan terus bagus, teman, karena memang dari segi peralatannya, investasi peralatannya juga
ringan, kemudian resikonya kecil, produknya hasilnya juga awet dan sebagainya. Ini sablon manual ya teman-teman. Untuk sablon DTF ini memang sebuah alternatif yang menarik sekali menurut saya teman-teman. Tapi untuk masa awal-awal ini saya masih mengamati, saya belum investasi ke peralatan itu, masih saya amati. Semoga memang setahun 2 tahun ini naik terus teman, tidak naik lalu turun ya. Semoga harapan saya sablon DTF ini masyarakat bisa menerima, kemudian hasil sablonnya teruji bertahun-tahun teman-teman, tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi awet dalam, harapan saya dalam waktu tahun ya. Nah itu otomatis kalau sudah banyak bukti tentang sablon DTF ini kekuatannya, saya juga ingin investasi di bidang ini, karena ini alternatif yang sangat baik untuk sablon-sablon full color, apalagi untuk jumlah sedikit atau jumlah satuan ya teman-teman, karena market custom satuan itu yang saya amati memang cukup menjanjikan teman-teman. Nah ini teman-teman ulasan sekilas ya dari saya berdasarkan pengamatan saya pribadi ya teman-teman tentang sablon DTF atau digital transfer film, dan semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Dan bila mana kata-kata saya ini ada yang kurang teman-teman atau yang kurang baik, teman-teman bisa kirim komentar di bawah, atau ada pertanyaan silahkan juga melalui komentar. Dan bila mana teman-teman ada informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk saya pribadi atau bagi viewer lain, teman-teman viewer subscriber lain, teman bisa melalui komentar ya, dan semoga kita saling memberikan manfaat. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.